أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, di penghujung, walaupun sebenarnya tidak mesti di penghujung, kalau bisa setiap saat, setiap waktu, apa yang kita lakukan? Muhasabah. Muhasabah. Apa muhasabah itu? Muhasabah menurut pemahaman Islam adalah tasfiyatun nafsi al-bashariyah. Tasfiyah itu pemurnian nafs, jiwa, al-bashariyah, manusia. Dari apa? Minadz-dzunub wal ma'asi. Minadz-dzunubi wal ma'asi. Dari apa? Dari dosa-dosa, dari maksiat-maksiat, dari kelalaian-kelalaian, dari kekhilafan-kekhilafan yang telah kita lakukan. Itu muhasabah. Tapi kalau kita terjemahkan secara tekstual, muhasabah itu sama dengan introspeksi, bahasa kerennya. Evaluasi. Bahasa ininya dewe menghitung. Apa yang kita hitung? Jangan cuma ngitung utang, menghitung amal kita. Kita hitung sekian lama kita hidup. Mungkin ada yang sudah 70, ada yang 75, ada yang 60, ada yang baru nak pensiun. Ada yang baru pensiun. Berarti kita hitung. Nah, selama kehidupan kita ini, berapa amal kita, berapa dosa kita, berapa kebaikan kita, berapa maksiat kita, berapa amal ibadah kita. Nah, itu dihitung. Maka pemahamannya itu pemahaman dari muhasabah. Nah, cuman tidak apa-apa lah kita mencari momen, karena kadang-kadang kan kehidupan kita ini kalau tidak momen agak repot. Padahal seharusnya setiap saat. Bahkan kita mentajdidun iman juga harus setiap saat. Nah, karena tujuan muhasabah itu pasti tajdid. Tajdid memperbaharui. Ngecas, istilahnya ngecas. Kalau kita punya HP harus dicas, Pak. Karena HP itu kalau dipakai panjang waktu, maka lama-lama dia akan lemah. Begitu juga kehidupan kita nih, semakin kita sering gunakan aktivitas, bisa juga lemah. Ada suatu saat kita lemah, malas beribadah, malas beramal soleh, lesu kita berbuat. Ngapa tak ngaji, Bu? Lagi lesu aku. Ngapa tak mau yasin, Bu? Lesu. Ngapa tak datang ke masjid? Lagi lesu. Artinya lagi lemah. Nah, pada saat dia lemah itu perlu dicas. Bagaimana ngecharge-nya? Dicek lagi. Ngapa lemah ini? Ngapa lesu ini? Gitu kan? Nah, maka itu pemurnian, tasfiyatun nafsi al-bashariyah. Pemurnian jiwa kita sebagai manusia al-bashar dari apa? Dari dosa-dosa. Dari dosa-dosa. Ada faidahnya, ada faidah dari kita muhasabah. Tak kita sebut kalau. Kalau kita sebut kalau tak sudah kita hari ini. Kita ambil 5 baik. Kita ambil 5 faidahnya. 5 faidah dari kita muhasabah. Muhasabah diri. Apa yang pertama? Yang pertama katanya faidah dari muhasabah itu al-ittila'u ala uyubin nafsi.
Tujuan kita muhasabah faedahnya itu utama apa? Kita mengeluarkan segala aib-aib diri kita. Tapi bukan diceritakan ke orang lain, bukan. Pernah tak, Bu? 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 Pernah tak? Kalau diam baik itu tak pernah. Karena ibu-ibu ni masih semangat. Kalau dia melakukan masih semangat. Ya Ustaz, aku ni. Tapi memang dia diam baik, tak ada berarti. Tapi kalau bapak-bapak ni, walaupun ia melakukan, dia diam. Tidak melakukan, tambah diam. Iya, itu kan. Itu bapak-bapak bedanya begitu. Kalau ibu-ibu, kalau dia melakukan pasti semangat. Iya ni Ustaz, aku ini kan. Tapi kalau bapak-bapak, diam galau dia. Al-ittila'u ala uyubin nafsi. Dikeluarkan galau segala aib diri kita. Artinya apa? Wah, aku ni berdosa. Aku ni sering begini. Aku ni lebih banyak malasnya ketimbang beribadahnya. Gitu kan? Kenapa? Fa in lam yatla' ala aibin nafsihi la yumkin izalatuhu. Kalau dia tidak pernah membuka kelemahan dirinya, aib itu kita sebut kelemahan diri. Kita juga sebut dosa-dosa kita tak pernah kita keluarkan, maka tak akan mungkin kita untuk menghilangkannya. Maka tak akan mungkin kita untuk menguranginya. Ngapa? Karena kita merasa kita baik. Karena kita merasa kita soleh. Karena kita merasa kita taat. Aku inilah rajin Ustaz, tahajud terus gitu kan. Duha tak tinggal. Baca Quran ini rajin. Yasin setiap Jumat. Setiap majlis aku datang. Kira-kira merasa dia lebih baik. Tapi tadi dia tak lupa. Kalau tadi masih galak, ngomongi wong masih. Tidak baik dengan menantu masih. Kalau sini baik kalau ibu-ibu sini Bu ya. Tak pernah membalang menantu Bu. Maka harus apa? Faedah dari muhasabah itu kita keluarkan apa kelemahan. Oh, di tahun ini aku ini begini-begini kelemahan. Kan kalau kita evaluasi itu yang kita lihat bukan kelebihannya tapi kekurangan diri. Kalau kita tahu sama kita nyari apalah penyakit kita ini. Kalau kita sudah tahu penyakitnya maka kita akan mencari obatnya. Ataulah tahu kita obatnya. Kalau sakit kepala, obatnya ini. Ya tak? Tapi kalau tak tahu sakit apa, ada tak kita nyari obatnya? Tak baca. Karena tak tahu sakit apa. Sama macam kita ini. Kalau kita merasa, aku ni lah baik Ustaz. Nak buat apa lagi? Artinya kita tidak akan pernah memperbaiki diri kita. Tak ada usaha kita untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, apa faedahnya? Yang kedua adalah dalilun ala khaufin minallah. Sebagai bentuk dalil bahawa kita takut dengan Allah. Kalau kita takut dengan Allah, maka kita akan mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah. Jadi takut dalil kalau kita takut Allah. Jadi kita muhasabah itu dalil kalau kita takut Allah. Cuba kalau orang takut dengan manusia baik, kita pasti nanya-nanya. Apa yang salah aku? Kira-kira ada? Bertanya-tanya. Kalau orang takut dengan manusia saja, dia akan mencari kira-kira kesalahan dia apa. Benar tak?
Tak usah jauh-jauh, Bu. Tetangga tak negur kamu, kamu bertanya, ngapalah dia tak negur aku ya? Apalah salah aku? Kira-kira demikian. Nah, kalau kita ini tidak berdoa, tak kata yang kabul, yang kita harapkan, tak kata yang muncul, bertanya kira-kira, kita tak? Ngapalah Allah? Kita takut, ada rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau Allah tidak mengabulkan doa kita. Takut kalau kita ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah. Dengan apa? Dengan muhasabah. Jangan-jangan kalau kita berdoa tidak kabul, mungkin baik ada hal-hal lain. Ada sesuatu. Bisa jadi solat kita tidak khusyuk misalnya. Bisa jadi solat kita itu asal solat. Ya. Yang penting, kapan tanya, ngapa mak itu Bu solatnya? Yang penting solat. Salah Bu kalau prinsip yang penting solat. Solat itu penting, jangan yang penting solat. Karena kalau yang penting solat, bebacaan tidak, itu yang penting solat itu. Kalaupun bebacaan seadanya baik. Itu yang penting ini dibalik. Solat itu karena kalau yang penting solat, biasanya begitu assalamualaikum warahmatullahi, mana mang? Ada gawe. Tak sempat lagi dia nak berdoa, tak sempat lagi nak berzikir, tak sempat lagi nak duduk tenang gitu kan. Kenapa? Kebantannya yang penting kalau ngebut solat, yang penting solat. Gitu. Ada tak yang jawab itu? Tidak. Ini di sini tak kati sini. Kawan yang di sini tanya, ada tak itu? Tak kati. Kamu jawab tak kati sini. Jangan ngomong ada. Yang ada tu di luar sana. Yang dalam sini kati. Maka ketika kita takut dengan Allah, maka kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihah. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan beramal Jadi kalau orang itu takut dengan Allah, maka dia kalau pacak bertemu dengan Allah itu dalam keadaan amal soleh. Ketika kita bertemu dengan Allah dalam keadaan beramal soleh, membawa amal soleh kita. Itu yang kedua. Jadi dalil ala khaufi minallah. Rasa takut kita kepada Allah. Nah, itu juga kata Imam Ali radhiyallahu anhu, orang yang takut dengan Allah itu cirinya adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau orang itu takut dengan Allah, ciri dia bertakwa kepada Allah. Karena apa efek dari orang takut? Kalau orang takut dengan Allah, efeknya apa? Maka dia akan melakukannya dengan hati-hati. Beramalnya pasti beramal yang baik. Coba Pak, kita ilustrasi. Kalau yang pensiun, coba ilustrasi kalau waktu masih begawi. Kalau takut dengan atasan dulu, begawi, nak bagus apa nak basing? Bagus apa basing? Ngapo Pak? Ini lum balik. Kalau lagi marah bos. Gitu kan? Gawi lum sudah. Ini nak bagus ini. Kalau lagi tak terima. Kenapa giliran ibadah dengan Allah kita nak basing? Itulah terbaliknya kita ini tak. Giliran dengan manusia, bahasa keren sekarang, perfect. Apa perfect itu? Iya, nak sempurna gawe itu tak. Tapi begitu menghadap Allah,
asal baik. Kadang-kadang semayang baju kaos. Malah ada yang parah tuh bersinglet baik. Ada yang bersinglet baik Pak? Kati. Iya, jangan ngomong aduh, Kak. Kati. Kati duanya. Giliran nak kondangan, kalau pacak baju yang sutra yang pakai lah. Ayo cincin dari kiri kanan. Ayo, yang suaso, yang apa kalau keluar kalau. Ayo. Yang warna biru, warna apa keluar kalau. Giliran sholat, basing menghadap Allah. Maka ini yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, dengan kita muhasabah diri, maka kita akan tahu hakikat untung dan rugi. Hakikat untung dan rugi. Jadi hakikat untung dan rugi itu ternyata bukan cuma berdagang, bukan cuma berniaga saja. Tapi hakikat untung dan rugi dalam kehidupan ini juga harus tahu. Berarti selaras dengan hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Barang siapa yang hari itu atau harinya, man kana yaumuhu, barang siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin, artinya hari ini lebih baik dari kemarin, maka dialah orang yang sama dengan tahun depan itu lebih baik dari tahun ini, atau tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Berarti kita untung. Nah, dari mana kita baca tahu kalau hari ini lebih baik dari kemarin? Tentu dengan saya mau cak wong ujian, evaluasi. Dari mana dia tahu dia ini bisa, dia ini tidak bisa, dia ini setengah bisa? Kalau tidak dihitung, yang mana benar, yang mana salah. Ini ngitung ida, tapi tiba-tiba aku ini benar, aku ini bagus, gitu kan? Dari mana? Aku ini untung. Jadi, man kana yaumuhu khairan min amsihi. Nah, itu yang kata untung. Hari ini lebih baik dari kemarin. Tapi kita ini selalu beranggapan hari ini lebih baik dari kemarin itu dijingoknya kita ini katik balak, katik ini. Bukan itu, Bu. Dari sisi ibadah. Dari sisi ibadah. Cak mana ibadah kita hari ini dengan yang kemarin? Apa sama baik? Apa lebih lesu dari kemarin? Nah, itu dari sisi amal kita, bukan dari sisi yang kita rasakan. Misalnya begini, oh ya aku hari ini alhamdulillah, ya untungnya apa? Banyaknya tiba-tiba ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu. Yang kawan tadi justru dia dapat banyak musibah, banyak ujian. Bukan berarti dia lebih buruk dari yang tadi dapat ini, bukan. Dilihat dari ibadah. Nah, seperti apa hari itu ibadahnya? Apakah dia semangat, rajin dia? Pernah tak merasa itu, Bu? Beda kita hari itu dengan sebelumnya. Pernah tidak? Nah, berarti pada saat itu kita sedang dalam keadaan kenapa? Hari itu lebih baik dari kemarin. Ibadah meningkat. Dari mana ibadah meningkat?
Wong belum datang, kita lah datang ke masjid. Itu berarti sedang meningkat. Saking awalnya dia datang, masjid belum buka, kuncinya belum buka. Selama ini, kapan datang? Kapan dak rakaat kedua, lah sudah tahiyat. Tapi bukan di sini. Iya, bukan di sini. Tak pernah sini datang tepat waktu terus. Iya, kadang-kadang alum azan adalah datang. Tak pernah baik datang sudah tahiyat ya? Iya. Datang sudah tahiyat, imam belum lah berdoa, dia lah salam. Artinya ngebut. Imam belum sudah berzikir, dia lah sudah assalamualaikum. Ternyata dia ngebut karena lah hafal. Baca Fatihah lah hafal. Apa beda wong lah hafal, Pak? Nerapas. Nah, bahasa ininya Palembangnya nerapas. Fatihah nerapas. Bahkan senapas, bukan lagi nerapas, senapas. Kapan sudah semayang? Mengis. Ngapa Pak mengis semayang? Woi, baca Fatihah senapas. Maka kalau kita sholat itu tidak juga terlalu lama. Kalau terlalu lama, alhamdulillah. Jadi terlalu lama gini. Standar Pak. Sedang mentadaburi maknanya. Maka ini yang ketiga, kita mengetahui hakikat dengan muhasabah diri, kita mengetahui hakikat untung dalam kehidupan ini. Jadi kalau hari ini lebih baik dari kemarin, berarti kita untung. Tapi kalau kita hari ini sama dengan kemarin, itu termasuk rugi. Sama bukan ini. Balance. 50-50. Ya. 50-50 baik dengan hari kemarin, berarti kita termasuk rugi. Cak mana kalau hari ini lebih buruk dari kemarin? Dilaknat, mal'unun. Nah. Man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Terlaknat. Bu, kalau Allah sudah melaknat kita, ya, dunia akhirat tak selamat kita, maka kita jangan sampai menjadi yang wala'anahumullah wa ghadiba alaihi. Jangan sampai Allah melaknat dan jangan sampai Allah marah. Nah, maka kita harus muhasabah. Yang ketiga harus muhasabah tadi, mengetahui hakikat untung, hakikatul ribhi. Yang ketiga. Yang keempat, setelah kita mengetahui hakikatnya, orang yang muhasabah dirinya, dia akan turihu yaumal qiyamah. Apa turih? Beristirahat, tenang, senang dia hari akhirnya senang. Kalau dia sering muhasabah, karena kita ini Bapak Ibu rahimakumullah, akan suatu saat datang hari perhitungan, yaumul hisab. Bukan yaumul hisab ini, bukan. Ya, itu hisab juga, tapi hisab bahasa kita ada. Iya, itu yaumul hisab. Rupanya menghisab kalau. Itu bukan itu. Yaumul hisab adalah hari perhitungan. Perhitungan. Kita itu akan dihitung. Pada hari itu kita akan dihitung berapa amal, ditimbang. Ya. Dihitung. Amal kita berapa? Kalau dia lebih baik amalnya, berarti masuk ke dalam surga. Kalau banyaklah buruknya, berarti mampir dulu. Ya, mampir
Mampir dulu. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Al-imtithalu li awamirillah. Melaksanakan perintah Allah. Muhasabah itu perintah Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum, undur nafsak, melihat diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yang dijengok diri, bukan jengok orang lain. Kadang-kadang kita ni pintar, muhasabah pintar, tapi muhasabah wong lain. Kalau ngitung wong lain pintar gitu. Tapi kalau ngitung diri dewek tidak baca. Maka dikatakan wal tanzur nafsun. Yang kita jengok itu kita. Makanya jangan pakai kaca spion. Apa kaca spion tuh? Beda kaca spion dengan kaca cermin. Kalau kaca spion nyengok wong lain, nyengok wong belakang. Kalau kaca cermin nyengok siapa? Nyengok di. Nah, maka banyak-banyak bawa kaca iya, jangan banyak bawa kaca spion. Iya. Kalau kaca cermin nyengok kita. Kita ini mak mano? Kita ini sebagaimana amal kita sudah berapa banyak? Maka kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dijengok diri kita untuk apa? Persiapan hari esok. Ternyata bahasa Al-Quran hari esok juga. Kapan? Sesok katanya. Nah, sesok itu tak tahu kapan. Nah, esok juga demikian. Ya tak? Qaddamat lighad. Besok tadi tak tahu. Apa besoknya hari Senin? Apa besoknya hari Selasa? Apa besoknya tahun depan? Apa besoknya tahun depannya lagi? Kita tak tahu. Iya, pokoknya besok. Qaddamat lighad. Apa yang kita lihat diri kita, berarti kita mempersiapkan untuk hari esok kita. Nah, secara teks yang jelas dikatakan oleh Nabi SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hitunglah dirimu, kata Nabi SAW, sebelum engkau nanti dihitung. Timbanglah dirimu sebelum nanti kita akan ditimbang. Kapan hari penimbangan kita? Disebut yaumul mizan. Yaumul hisab, yaumul mizan itu hari kiamat kalau itu. Kalau yaumul hisab, nah diperhitungkan. Lah sudah dihitung, coba timbang dulu. Lah dihitung ada sekian. Coba timbang. Kemana beratnya? Kemana beratnya? Kalau berat ke kanan, surga. Kalau berat ke kiri, mampir dulu. Mampir. Ini saya mau cak wong nimbang inilah. Iya, nimbang karet, ada. Oh, ini bagus. Masuk situ. Lanjut. Yang ini tatalnya banyak, ada batu segala macam isinya itu. Nah, mampir dulu sini, sebelah kiri, sortir. Jangan sampai kita termasuk barang sortiran. Apa barang sortiran? Nah, ini banyak ini, gawe di dunia. Sortir dulu. Sortir itu apa? Masuk dulu, dicelup-celup dulu.
Kapan sudah kira-kira bersih, nah baru masuk surga. Kenapa? Orang yang beriman ini walaupun imannya sedikit, tetap dalam hatinya tetap insya Allah akan masuk ke dalam surga. Tapi hisab dulu, dihitung dulu, dipertanggungjawabkan terlebih dahulu. Jadi 5 tadi Bu, 5 itu faidahnya. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi tentang faidah dari kita muhasabah diri. Apa yang menyebabkan kita itu hilang? Ada sebabnya. Sebab kita tak galak muhasabah itu ada sebab. Apa yang pertama? Yang pertama al-ma'asi. Banyak berbuat maksiat. Ketika orang banyak berbuat maksiat, ketika diri banyak melakukan kemaksiatan, maka kita sulit muhasabah. Sulit kita introspeksi kita. Sulit kita mengevaluasi diri kita. Karena sudah terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Husnudzan bin nafsi. Terlalu husnuzan terhadap diri. Kalau husnuzan kepada Allah harus, wajib. Tapi husnuzan kepada diri, nah itu sehingga menghilangkan kita untuk muhasabah. Apa maksudnya? Terlalu husnuzan kepada diri sendiri itu. Oh ya aku inilah baik pokoknya. Iya. Tadi kataku, duha tak tinggal aku ni. Puasa Senin Kemis iyo. Apa lagi? Tahajud tiap malam. Sedekah ini tak keruan hitungan lagi. Masih sekadar kue makanan ini, setiap acara wong itu datang ke rumah. Iya, kunjuk kan. Husnudzan bin nafsi. Kalau sudah demikian, maka kira-kira ada tak kita nak memperbaiki diri? Karena kita merasa kita sudah baik. Nah maka kita ini haruslah merasa kita banyak dosa. Ketika kita merasa banyak dosa kita, maka insya Allah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Yang ketiga apa? Kita ambil 3 baik. Yang ketiga, hilangnya rasa ingat tentang akhirat. Ketika orang tak ada ingat akhirat, maka tidak akan muhasabah di diri. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya cuma berakhir di dunia ini, baik. Ngapa kau ngomong demikian? Kapanlah mati habis cerita. Ada ngomong itu? Kati, jangan usah ngomongan dong. Jangan salah Pak, Bu. Justru lah mati itulah awal mula cerita. Kapan sudah mati itu baru mulai. Mulai apa? Mulai dipertanggungjawabkan amal kita di dunia. Jangan kita merasa kapanlah sudah mati habis cerita. Dah kata habis cerita tu, justru itulah memulai cerita. Ya. Jadi jangan dikira habis ini ninggal habis cerita. Karena kalau kita berpikir demikian, apa bedanya keimanan kita dengan keimanan orang sebelum datangnya Islam? Apa? Ada yang mereka mengatakan bahwa setelah kematian tidak ada perhitungan, tidak ada pahala, tidak ada dosa, tidak ada surga, tidak ada neraka. Itu yang ngomong habis cerita tadi. Memang habis cerita kalau dia berpikir demikian. Nah, jadi jangan sampai nanti berpikir seperti itu. Berarti kita tak jauh beda dengan keimanan orang sebelum datangnya Kenapa? Karena kita ini setelah hari kehidupan di dunia, maka ada kehidupan di alam barzakh. Apa kehidupan alam barzakh? Kehidupan di dalam kubur. Sebelum kita dinaikkan, dibangkitkan kembali.
Nah, kalau dibangkitkan kembali apa? Yaumul ba'ats. Hari kebangkitan. Hari setelah dibangkitkan ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Bukan habis cerita, kata itu baru nak mulai cerita. Sekarang bayang di alam kubur ada yang sudah ratusan tahun belum melok dibangkitkan. Nah, bayangkan kalau kiamat masih lama, kita ini sudah sebentar lagi. Kenapa? Umur kita tidak ada yang mungkin lebih dari 200. Ada tak yang 200? Tak kata. Nah, yang dalam kubur ada yang lebih dari 200 di dalam kubur. 200 tahun yang lalu. Masih menunggu yaumul ba'ats. Ya kan? Nah, maka jangan berpikir habis mati habis cerita. Maka dengan muhasabah ini, insya Allah kita semua akan selalu memperbaiki diri. Dengan kita memikirkan akhirat, maka kita akan selalu berbuat dan beramal amal soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira itu materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita bolehlah kasih waktu untuk pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau ada katik yang bertanya, ada? Ada. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pada waktu berwudu, ketika kita membasuh muka, kita akan berniat berdoa. Kalau tidak salah, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Setelah itu kita akan membasuh kedua belah tangan dan seterusnya sampai akhir dengan membasuh kedua kakinya. Apakah setelah membaca itu sudah ada doa lagi? Apakah tidak ada doa lagi setelah yang pertama itu waktu membasuh muka? Yang kedua, orang barat sering berkata bahwa waktu adalah uang, di mana orang Palembang sering berkata time is money. Juga orang barat ada yang berkata waktu adalah perang. Kata kita berkata time is war. Bagaimana waktu menurut Islam? Yang ketiga, bolehkah kita sebagai orang Islam mengucapkan tahun baru Masehi? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, adakah doa-doa yang lain? Doa banyak kalau doa. Ya, bahkan membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, basuh kepala, ada doa-doanya, tapi itu tidak masyhur. Ya. Jarang digunakan. Yang sering digunakan dan itu adalah masyhur apa? Doa sebelum berwudu dan doa setelah berwudu. Nah, walaupun ada yang mengajarkan ketika membasuh tangan ada doanya, ketika membasuh wajah ada doanya, ketika membasuh kepala ada doanya. Silakan yang hafal doanya baca. Yang tidak hafal tidak apa-apa, tidak baca. Karena kaget kalau ngingat kebacaannya baik urung laju. Ya doanya hafal, mukanya salah. Iya, karena ngingat ke doanya tadi kan. Nah itu. Nah, jadi yang masyhur tadi Pak, yang masyhur itu adalah sama kan bahasa Indonesia masyhur juga ada. Nah itu. Kemudian yang kedua, kalau orang barat time is money, time is war. Kalau orang Arab atau orang Islam, al waktu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Apa bagaikan pedang? Pedang itu kalau tidak benar-benar kita memanfaatkan waktu, maka dia akan melukai kita. Tapi ketika waktu itu dapat kita manfaatkan dengan baik, maka pedang itu dapat bermanfaat. Nah, jadi al waktu kas-saif.
Ada juga, Pak, bukan barat, Pak. Al-waktu kas saif. Nah, jadi pedang, bagaikan pedang. Jadi waktu bagaikan pedang. Jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu itu. Termasuk waktu kita hidup ini. Bagaimana kita memanfaatkan waktu hidup ini. Karena saya pernah membaca sebuah artikel. Jadi ada di zaman Nabi, saya lupa nabinya siapa. Karena zaman Nabi ada seorang perempuan, dia menangis, meratapi, gitu kan? Kenapa? Kenapa dia menyesali? Kenapa dia hidup di zaman Nabi itu? Dia tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Kenapa katanya? Karena dia hidupnya lama, bahkan ada sampai ribuan tahun, gitu kan? Ratusan bahkan ribuan tahun dia hidup. Umat Nabi Muhammad cuma 60 tahun. Itu pun kalau yang lebih dari 60 tahun berarti sudah dapat tambahan. Karena kalau sesuai dengan umur Nabi 63 tahun. Kenapa dia menangis? Dia lihat itu. Kenapa dia hidup yang lama tadi itu? Artinya dia mempersiapkannya lama. Mempersiapkan untuk ibadah. Sedangkan dia melihat umat ini 60 tahun. Berarti katanya kalau aku cuma 60 tahun hidup, berarti hidup aku ini cuma ibadah baik. Tidak perlu nak banyak persiapan. Tidak perlu nak bangun rumah besar katanya. Tidak perlu nak bangun ini. Mencari harta yang banyak. Kenapa? Karena hidup cuma sebentar. Karena dia hidup yang lama, ratusan tahun bahkan ribuan tahun tadi, banyak persiapannya. Tapi justru sebaliknya. Justru katanya setelah dilihat apa disampaikan kepada yang menangis tadi, justru salah katanya. Justru umat Muhammad inilah yang hidupnya cuma sebentar itu banyak digunakan waktunya bukan untuk Contoh katanya, banyak yang membangun rumah yang besar, istana yang megah, baru selesai bangun mati. Belum sempat nikmati. Mencari harta kekayaan, banyak dia kumpulkan, belum sempat nikmati, mati. Ya kan? Mencari jabatan, jungkir balik, palak jadi kaki, kaki jadi palak, nyari jabatan. Baru duduk sebentar, laju. Iya kan? Nah, sedangkan mereka yang hidup, seharusnya kami ini katanya, makanya lemaklah aku hidup di zaman itu. Kenapa? Karena waktu yang sebentar tidak banyak persiapannya. Tapi kata justru sebaliknya. Nah, maka oleh karena itu, artinya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sebentar. Mungkin bapak ibu dulu baru merasa, dulu rasanya masih muda. Tahu sekarang lah punya nenek-nenek, lah punya cucung, ada yang punya cicit mungkin. Itu kan? Tidak terasa. Nah, sekarang sudah mempersiapkan diri. Nah, oleh karena itu gunakanlah waktu. Karena kalau tidak memanfaatkan waktu, al-waktu kas-saif, waktulah yang akan menebas kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga tadi, bolehkah kita mengucap selamat tahun kepada siapa? Rekan-rekan yang mah. Iya. Ya kalau memang. Jadi kalau ini kembali kepada permasalahan, istilahnya bahsul masail yang terjadi, masalah yang terjadi sekarang ini di akhir tahun ini adalah mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Kalau melihat fatwa gitu kan, ada fatwa seorang mantan mufti di Mesir, apa? Ketika dia adalah seorang pejabat publik. Pejabat publik artinya dia mengayomi berbagai macam latar belakang. Nah, maka dia boleh mengucapkan itu atas dasar apa? Atas dasar jabatannya. Kalau kita rakyat biasa ini tak katik ngaruh. Nak ngucap tak katik masalah. Apa tak katik masalah? Tak katik wong ini kita nak ini turun tak katik. Itu kan? Nah, jadi kalau tidak ada manfaat, maka rasanya ya tidak perlu juga nak mengucapkan. Gitu kan? Karena tak katik mudaratnya ketika tidak mengucapkan. Tidak ada
mudarat. Apa ada mudarat? Karena dia bukan seorang yang berpengaruh. Jadi ini masih ada perdebatan. Kalau kita mengambil pendapat yang menyatakan haram, maka ada fatwa yang mengatakan haram. Kalau kita mengambil fatwa yang mengatakan sah-sah saja, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau saya mengambil pendapat yang mana? Kalau kita sebagai pejabat publik bolehlah karena kita punya kepentingan. Tapi kalau tidak ada kepentingan, maka saya lebih cenderung tidak ikut mengucapkan. Itu Pak. Ya. Ya, kira-kira demikian. Ada lagi? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan yang agak mendasar ya. Sebagaimana yang pernah saya baca di dalam Al-Quran, bahwa di bumi engkau dihidupkan dan dimatikan. Kemudian di bumi pula engkau akan dibangkitkan. Pertanyaan saya adalah akhirat di mana, Pak Ustaz? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, berat pertanyaan ini. Iya. Akhirat itu di mana? Nah, terpaksa kita harus cari literasi dulu, Pak. Iya, CPR ini kan. Akhirat itu di mana? Ya, daripada kau jawab basing, ya, daripada saya menjawabnya tanpa landasan dan dasar, maka nanti PR saya nanya di mana akhirat itu. Iya. Lah iya. Aku juga tidak tahu di mana akhirat. Iya, apa di langit keberapa main itu kan? Iya, jadi mohon maaf Pak ya. Iya, saya tak bisa menjawabnya. Iya. Hah? Iya, belum bertemu di mana akhirat itu kan? Iya. Ya mungkin itu perumpamaan kehidupan manusia. Manusia ini ada kehidupan alam dunia. Nah, ketika dia hidup di alam dunia ini, maka hidupnya di bumi. Ketika dia dimatikan di mana? Ya ketika dia hidup di alam dunia itu. Ketika dia hidup di alam dunia. Nanti alamnya akan berbeda lagi. Alamnya adalah alam barzakh. Itu kan? Nah, alam akhirat di mana? Wallahu a'lam. Iya, nanti kita cari literasinya, Pak. Ya, kita cari literasinya di mana alam akhirat itu. Ya. Ya, baik. Saya kira 2 saja pertanyaan. Atau ada satu lagi? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia setiap sholat selalu mendahului imam belum terjadi imam berdahului dia begitu baik. Kira-kira saat sholatnya kemudian apa dosa yang dilakukan. Mudah-mudahan bisa kita cari di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang makmum itu mendahului imam? Di dalam hadis Nabi dikatakan ju'ilal imam liyu'tam bihi. Dijadikannya imam untuk diikuti. Namanya ngikut itu di belakang atau di depan? Belakang. Segala amalnya di belakang. Nah, bagaimana dengan orang yang mendahului imam? Membersamai saja tidak boleh, pergi mendahului. Maka saya lupa riwayat pastinya. Nanti ketika dia dibangkitkan dalam keadaan kepalanya himar. Apa himar? Keledai. Orang yang mendahului imam. Ya, tidak boleh, Pak. Tidak boleh kita mendahului imam. Membersamai pun tidak boleh. Maka bagaimana caranya?
Jadi ketika imam Allahu Akbar, nah baru kita melok. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar kata imam, nah baru kita Allahu Akbar. Jangan imam baru mak ini, kamu lama ini pula. Nah, ada. Yang parah lagi itu Sami Allahu liman hamidah, imamnya baca agak lama dikit. Bukan Rabbana walakal hamdu bae. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Lumayan panjang, Bu. Dia lah mama ini lah, siap-siap nak ini lah. Kati, sini tak kati. Makmum tadi siap-siap. Ada apa imam ni belum ruku-ruku, belum sujud ini kan? Iya. Dia lah sudah nama ini. Imam dari baru dia ini. Ya. Maka harus ketika imam sujud dia Allahu Akbar, baru kita sujud. Iya. Kadang-kadang imam belum lah ngangkat kepala, dia lah sudah dari bangun dari sujud. Maka ketika orang yang mendahului imam nanti akan dibangkitkan dengan kepalanya himar. Apa himar? Keledai. Nah, itu. Jadi jangan dulu imam, karena imam itu dijadikan dia imam untuk dimeloi. Nama dimeloi itu di belakang melok itu. Ayo, di depan bukan meloi. Nului, dah boleh nului itu. Ya, jadi demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, saya kira cukup ya, pertemuan kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita sama-sama memuhasabah diri kita untuk lebih baik di hari-hari yang kemudian. Insyaallah hari kita lebih baik dari hari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman salihan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa yaqinan sadiqa wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.